Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendusta agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam Al-Quran juz ke-30, tepatnya pada surat Al-Ma'un ayat 1-3, pada permulaan ayat pertama tersebut diawali dengan kalimat pertanyaan. Dalam kaidah penafsiran, apabila sebuah ayat dimulai dengan pertanyaan, menunjukkan ayat tersebut mengandung sesuatu yang istimewa dan penting untuk diketahui oleh siapa saja. Maka Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mengaku beragama tetapi tidak dianggap beragama. Mengaku beragama Islam tetapi Islamnya tertolak. Siapakah itu? Allah jelaskan dengan tegas, mereka adalah orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap nasib anak yatim dan orang-orang miskin. Secara umum, anak yatim adalah orang yang sudah tidak punya ayah. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak telantar. Anak yatim adalah salah satu kelompok masyarakat yang lemah, membutuhkan perhatian dari semua pihak. Menyia-nyiakan anak yatim sama dengan menyia-nyiakan agama. Maka pantaslah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dikatakan Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Karena ketidakpedulian terhadap anak yatim akan mengakibatkan berbagai kerusakan. Muncullah anak-anak gelandangan, berbagai kejahatan dan pergaulan bebas. Kerusakan tersebut bagai bom waktu yang siap meledak setiap saat untuk menghancurkan sendi-sendi agama dan bangsa. Kenyataan seperti itulah yang terjadi. Banyak kejahatan yang melibatkan anak-anak terlantar. Karena fenomena semacam ini tidak segera ditangani, mereka yang sekarang anak-anak akan tumbuh dewasa serta menjadi pelaku kriminal dan kejahatan yang jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, Islam mengajak seluruh umat untuk mengatasi permasalahan sosial yang melibatkan anak-anak sejak dini, jauh sebelum permasalahan tersebut menjadi besar dan sulit diatasi. Menyantuni mereka dan memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Bagaimanapun, mereka adalah tunas-tunas agama dan bangsa yang mempunyai hak sama dalam mendapatkan kesejahteraan. Bukankah banyak tokoh-tokoh Islam yang muncul dari keluarga yatim? Bahkan Rasulullah sendiri adalah anak yatim piatu. Berbagai kemuliaan
baik di dunia maupun di akhirat, akan diterima oleh orang yang mempunyai kepedulian terhadap nasib anak-anak yatim yang berkebutuhan. Rasulullah bersabda, "Saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan bersama di surga nanti ini," sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan tengah. Termasuk orang yang mendustakan agama, menurut ayat yang telah kita baca, adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan dengan hartanya sendiri, menganjurkan orang lain yang mampu saja tidak mau. Perilaku semacam itu dapat mencerminkan bagaimana busuknya hati orang tersebut. Maka pantaslah jika ia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Termasuk dalam ayat ini adalah orang yang berdiam diri, tidak mempunyai kepedulian untuk mengajak orang-orang kaya menyantuni fakir miskin. Anak yatim dan orang miskin adalah dua kelompok yang paling rentan di masyarakat. Mereka termasuk orang-orang yang lemah. Itulah mengapa Islam mewajibkan kita menolong mereka. Hal itu menunjukkan dengan tegas bahwa agama Islam bukan sekedar agama ritual yang hanya mementingkan aspek ibadah mahdah yang bersifat vertikal saja, melainkan juga sangat memperhatikan ibadah sosial yang bersifat horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.